Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Mari sebelum kita memulai pengajaran kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berikan kami nafas kehidupan. Berilah kami hikmat dan inspirasi Roh Kudus untuk kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami dapat mengerti isi hati-Mu. Berikan hamba-Mu juga hikmat dan inspirasi. Kiranya melalui bibir lidah hamba, kami dapat menyuarakan isi hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita masuk dalam pengajaran yang pertama bagian B dengan judul Anak Manusia Datang untuk Memberikan Nyawa dan Menjadi Tebusan bagi Banyak Orang. Mari kita baca dari ayat Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba kita perhatikan baik-baik. Kita ini adalah siapa Bapak Ibu? Kita adalah manusia yang diberikan roh atau ruah. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan kita diberikan ruah oleh Tuhan, roh yang hidup dalam diri kita. Ada roh yang hidup. Kita baca Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika dihembuskan nafas hidup atau roh ke dalam hidungnya, baru manusia menjadi makhluk yang hidup, yang ada roh. Sebelumnya manusia hampir sama seperti manusia purba, manusia Nephilim, seperti binatang yang setelah mati tubuh kembali menjadi debu, sudah tamat riwayat. Tapi setelah dihembuskan nafas hidup, roh, kita memiliki roh, maka hidup kita adalah yang kekal dan abadi Bapak Ibu. Kita memiliki hidup bukan yang setahun, 2 tahun, tapi yang abadi. Mungkin tubuh kita ini ada masanya, tapi roh jiwa kita tidak ada masanya. Maka roh jiwa kita ini harus kita jaga baik-baik. Hanya kita perlu garis bawahi, pada saat Adam jatuh di dalam dosa, Adam yang sebagai yang utama, utama dari roh yang kemudian menjalar, baru ada kita sekarang. Setelah dia jatuh dalam dosa, maka kita kehilangan komunikasi dengan Allah, kita kehilangan kemuliaan Allah. Yuk kita baca Roma 3 ayat 10 sampai 18. Sampai 18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, ini adalah semua orang yang berada di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak mencari Allah, semua telah menyeleweng. Tidak ada yang berguna, tidak ada yang berbuat baik. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah. Keruntuhan, kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, inilah yang terjadi di bawah permukaan bumi ini. Maka Allah melihat manusia begitu rusak Bapak Ibu. Maka
Allah melihat tidak ada kekudusan. Allah sebagai pencipta, dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada manusia. Pada manusia-manusia ini yang tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan. Kemudian hari apa yang terjadi, Allah sudah ada gambaran. Mereka akan masuk ke dalam lautan api, binasa seperti iblis. Maka oleh karena itu Allah begitu mengasihi dunia ini, maka dia memberikan anak yang tunggal. Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang anugerah yang terbesar daripada apapun. Allah memberikan anaknya karena ia tahu manusia ini tidak ada kekudusan, tidak ada kebenaran. Apa akhir hidupnya Allah sudah tahu. Maka Allah ingin ada kekudusan, ada kebenaran, sehingga Allah dapat mengambil manusia dan menjadi miliknya. Allah nggak mau yang nggak kudus, tidak benar. Allah nggak mau menjadi miliknya. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 18. Orang yang ada yang kudus dan yang benar itulah yang Allah kendaki dan Allah inginkan untuk menjadi miliknya. Yohanes 3 ayat 16 nih, baca dari 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi Allah menghendaki apa? Setiap orang percaya kepadanya sehingga beroleh hidup yang kekal. Dengan percaya kepada Yesus, percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Itu yang Allah kendaki. Karena dari semua nama yang memiliki kekudusan adalah nama Allah, yaitu nama Yesus. Jika roh jiwa kita ada nama Yesus, disitulah baru Bapak Ibu Allah melihat ini milikku. Baru Allah dapat Allah baru menginginkan kita. Bapak Ibu, kasih Allah yang begitu besar ini anak Allah sangat mengakui. Maka ketika ia disalibkan, Markus 15 ayat 34 katakan, Yesus katakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yesus katakan, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku untuk manusia yang begitu jahat dan kejamnya ini? Inilah kasihmu yang sesungguhnya. Engkau adalah kasih yang sejati. Disitulah pengakuan Yesus kepada Bapa, bahwa Bapa, inilah kasih sejati. Bahwa engkau begitu mengasihi manusia. Maka anak Allah datang ke dunia ini sebagai bentuk kasih Allah pada kita. Apa yang anak Allah lakukan? Ia memberikan, Matius 20 ayat 28 katakan, ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk siapa? Saudara dan saya. Tapi apakah dalam roh jiwamu ada rasa engkau mengasihi dan bersyukur akan pengorbanan anak Allah, akan pengorbanan bakti Kristus? Apakah engkau sekarang sibuk dengan hidupmu, dengan urusanmu, dengan segala keperluanmu? Suatu saat Yesus bertanya kepada Petrus muridnya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Apa yang Allah kendaki? Kita memiliki kasih akan Allah. Kasih. Jika kita mengasihi seseorang, Bapak Ibu, kalau kita ingat-ingat dulu pas zaman-zaman cinta monyet, mengasihi, suka, naksir, apa sih yang kita pengen lakukan? Aku naksir sama dia. Kita pengen tahu tentang dia, rasanya ingin melihat dia, ingin mendengar suaranya, ingin melihat rupanya, ingin selalu dekat, begitu kan?
Begitu juga dengan kita. Allah ingin kita mengasihi Allah. Apakah kita ingin selalu dekat dengan Allah? Apakah kita ingin selalu mendengar suaranya? Hati yang mengasihi itulah yang awal dari pertemuan perjumpaan kita dengan Allah. Maka saat ini saya tekankan, perjumpaan pertama kita dengan Allah, Bapak Ibu dengan Allah, harus ada hati yang mengasihi. Maka Bapak Ibu ingat selalu, kalau engkau belum mengasihi sekarang, mungkin kamu masih menyadari, aku ini orang benar, aku gak perlu Allah, aku gak perlu apa-apa, hidupku enak, aku gak ada berbuat kesalahan kriminal apapun. Maka itu hukum Taurat itu ada, dinyatakan ada hukum Taurat. Jika engkau gak pernah membunuh orang, tapi engkau membenci dalam pikiranmu, engkau sudah berdosa. Engkau baru berkata kafir, kau harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi artinya engkau gak akan pernah luput dari dosa. Jika engkau sudah begitu, menyadari engkau adalah manusia berdosa yang kehilangan kemuliaan Allah, maka engkau akan mencari-cari, Allah, aku butuh engkau. Aku butuh kasih Kristus dalam hidupku. Aku gak bisa apa-apa tanpa Yesus, tanpa kasih Allah. Nah, Bapak Ibu, kita dibeli oleh darah Allah. Yuk kita baca Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kita diperoleh dengan darah anak Allah. Kita diperoleh dengan darah Yesus. Kita ini dibeli Bapak Ibu dengan darah Yesus. Anak manusia datang, Yesus datang, dia adalah 100% manusia. Dia memiliki darah dan daging. Maka waktu dia dicambuk, dia betul-betul kesakitan. Waktu dia dipakaikan mahkota duri, dia betul-betul sakit Bapak Ibu. Dia adalah 100% manusia sejati. Dia adalah sungguh-sungguh anak manusia. Dan kita dibeli dengan pengorbanannya, dengan pengorbanan darahnya. Dengan kita dibeli oleh darah yang mahal, darah yang kudus, maka kita menjadi yang kudus. Sehingga kita dapat berkenan kepada Allah. Hari ini, jika engkau ragu, hari ini kau harus bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kau harus bertobat sungguh-sungguh dan berlutut di hadapan Allah. Dan kau harus berteriak, darah Yesus. Darah Yesus menguduskan roh jiwaku. Aku minta darah Yesus. Kau harus serukan ini 3 kali dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Aku minta darah Yesus yang berharga. Aku minta darah Yesus. Aku minta darah Yesus. Hal inilah yang engkau perlu serukan berkali-kali. Dan kita harus hidup dengan apa? Kalau tubuh kita makan minuman yang sehat dan roh jiwa kita, ada makanan yang harus kita makan supaya kita menjaga kekudusan roh jiwa kita tetap kudus di hadapan Allah. Kita menjaga kekudusan tersebut. Mari kita baca di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, inilah makanan bagi roh jiwa kita. Agar roh jiwa kita menjadi kudus, tak sempurna, tak bercacat di hadapan Allah. Kita baca lagi Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Maka kamu harus apa? Harus makan daging anak manusia dan minum darahnya. Jika tidak, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saya punya kesaksian, saya memiliki suatu kesaksian dalam hidup saya.
Dari kecil saya adalah seorang Kristen, dibesarkan dalam keluarga Kristen. Saya udah terbiasa dengan sekolah minggu, dengan kegiatan melayani, apakah di remaja aktif tamborin, worship leader. Kemudian di usia saya belasan, saya juga sudah mengajar di sekolah minggu juga. Dan terus seperti itu. Dan kemudian orang tua yang senang melayani. Waktu kita pergi ke pelosok, saya sangat senang sekali. Jadi dari kecil kita senang melayani. Saya sangat senang kegiatan rohani, kegiatan pelayanan, saya senang sekali. Tetapi ada satu hal yang sangat kosong dan hampa dalam relung hati saya. Saya merasa saya nggak kenal Yesus, dan saya selalu bertanya-tanya, apakah saya kalau hari ini Tuhan panggil saya, apakah saya bisa ke surga ya? Kok sepertinya saya orang percaya tapi ada yang kosong. Ada pengetahuan saya tentang Allah, sebenarnya saya nggak tahu Allah itu siapa gitu. Cuman percaya, iya saya percaya. Tapi kalau saya disuruh ngomong tentang Yesus 5 menit, mungkin nggak banyak kata-kata. Mungkin 5 menit, coba nggak usah panjang-panjang ya, nggak usah 1 jam. 5 menit bicara tentang Yesus. Yesus anak Yusuf, anak Maria, lahir di Bethlehem, di Palungan, besar di Nazaret, kemudian 3 tahun pelayanan, kemudian dia mati, disalibkan, kemudian mayatnya diambil oleh Yusuf dari Arimatea, di hari ketiga bangkit, ada malaikat, waktu Maria datang kan dengan segerombolan wanita-wanita, mereka nggak menjumpai mayat Yesus, hanya ada kubur kosong. Jadi pengetahuan saya seputar secara tubuh Yesus aja. Dia itu anak siapa, dia lahir di mana. Tapi untuk paham tentang Yesus, hati Yesus, saya nggak ngerti. Nah, setelah saya begitu rindu, baru di tahun 2007 ada suatu gerakan yang namanya Gerakan Berea ini. Nah, gerakan inilah yang membuka paradigma rohani saya tentang saya adalah roh jiwa yang berada dalam tubuh. Dan Allah yang saya sembah adalah roh. Dan Allah yang saya sembah adalah Allah yang berada daripada mulanya. Allah dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa namanya Yesus, Roh Kudus namanya Yesus, Anak Allah namanya Yesus. Mereka adalah satu pribadi. Dan anak Allah datang ke dunia ini menyatakan nama Allah, memperbaiki namanya yang sudah diporak-porandakan oleh iblis dan antek-anteknya oleh Lucifer. Kemudian yang kedua, dia ingin menghancurkan perbuatan iblis. Kemudian yang ketiga, sebagai bonus, kita ini manusia mendapatkan kasih karunia. Berarti saya ini bonus mendapat kasih karunia. Nah, disitulah Bapak Ibu baru terbuka paradigma saya. Setelah itu mulai saya hidup, saya mulai menyadari, waduh, selama ini selalu inginnya Tuhan mengerti saya, selalu ingin Tuhan mengerti masalah saya, selalu ingin Tuhan begini, tapi saya nggak pernah berpikir apa yang saya harus berikan kepada Tuhan. Apakah saya mengasihi Tuhan? Maunya Tuhan mengasihi saya, memperhatikan urusan saya, memperhatikan masalah saya, tapi apakah saya mengasihi Tuhan? Belum ada di situ. Hanya sekedar hobi, senang. Tapi setelah mengerti tentang gambar kehendak Allah, disinilah Bapak Ibu baru terbuka paradigma saya bahwa saya adalah manusia sejati. Dan sekarang Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan, ini adalah kelas lanjutan, tentunya Bapak Ibu sudah paham sekali ya, anak manusia adalah yang memiliki, anak kita maksudnya, saya nih, kita manusia ini adalah yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Tapi yang baru hari ini bergabung dalam pengajaran, Bapak Ibu harus belajar lebih dalam lagi, dan Bapak Ibu terus mengikuti pengajaran ini bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kalau manusia adalah tubuh saja, gak perlu Yesus datang ke dunia ini. Umur kita 60 tahun, 50 tahun, udah stop, kita mati, udah gak mikirin lagi. Tapi kita adalah keberadaan roh dan jiwa. Kemana hidup kita yang setelah kita meninggal, kemana hidup kita, roh jiwa kita yang abadi itu. Itulah hidup kekal yang Allah janjikan kepada kita, adalah hidup yang penuh
kekudusan dan kebenaran yang layak di mata Allah, di hadapan Allah, kehidupan yang Allah kehendaki adalah yang kudus dan benar. Adalah hidup yang dibeli oleh darah anak Allah. Kemudian hidup yang penuh dengan kekudusan adalah kita senantiasa mendengar firman Allah. Hidup yang penuh dengan kebenaran adalah kita hidup seturut dengan perintah Allah. Hal ini harus terus kita lakukan seumur hidup kita. Tapi ada juga orang-orang percaya setelah mereka menerima Yesus, kemudian mereka menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam godaan, kemudian mereka mulai menyangkal nama Allah. Nah, coba kita baca Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, ini adalah kategori orang yang sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tapi kemudian sengaja berbuat dosa, bahkan menghina menghina roh kasih karunia dan menghujat, menginjak-injak anak Allah. Nah, yang kategori seperti ini kategori yang berbahaya sekali, Bapak Ibu. Ini jangan sampai satu pun dari kita, jangan sampai seperti ini. Marilah kita terus berjalan dalam suatu jalan yang kudus. Jalan kudus, jalan yang dijadikan oleh Yesus dan hanya ada di dalam Yesus, di dalam anak Allah. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku." Ayo kita baca. Yohanes 14 ayat 6. Pertemuan kemarin kita udah baca, tapi ini kita perlu baca lagi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kita mau datang kepada Bapa melalui Yesus. Ya. Sekarang ini Bapak Ibu, di tahun-tahun abad 20 ini sudah banyak orang, sejumlah orang ya sudah mengikuti jalan ini. Semakin hari sudah semakin bertambah. Kita melihat orang-orang kudus berkumpul bersama-sama beribadah di dalam gereja. Gereja-gereja banyak didirikan di mana-mana di seluruh dunia ini. Dan di semua bangsa, jalan-jalan dipenuhi oleh mereka yang menyusuri di atas jalan yang kudus ini. Tidakkah hal ini sangat menakjubkan bagi mata kita? Dan kita juga melihat para perampok bertobat. Anak-anak yang menghilang kembali ke rumahnya untuk menapaki jalan yang kudus ini. Para suami istri yang tidak bahagia berdamai kembali. Ketika ada dalam jalan kudus ini, ada suatu kedamaian dan ada suatu pemulihan. Kebencian digantikan dengan kasih karena gak ada pilihan lain. Kita harus memiliki kasih. Ketika kita berjalan dalam kudus ini, kita harus ada saling mengasihi, saling mengampuni. Karena gak mau menyerah jalan ini secara tiba-tiba, orang-orang yang kikir, yang hatinya berakar sangat mendalam kepada dunia, mulai memberi dengan murah hati. Begitu banyak orang yang kikir hatinya, yang berakar pada dunia, mulai melembut hatinya ketika ada suatu jalan yang kudus, di mana Yesus anak Allah telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa bagi banyak orang. Banyak orang berlomba-lomba untuk masuk dalam jalan ini. Mereka yang hatinya kikir menjadi melembut, mereka memberi dengan murah hati. Para orang tua meninggalkan adat istiadat tradisional dan berhala-berhalanya karena mereka menghendaki anak-anak mereka melangkah pada jalan ini. Mereka merasa malu pada masa lalu mereka yang kikir dan muruk. Mereka menjadi tahu bagaimana menggunakan kekayaan material mereka dan kemudian mengikuti tradisi-tradisi yang kudus. Banyak
orang-orang yang menggunakan yang tadinya kaya dalam dunia ini, mereka bekerja keras, mereka menjadi kaya. Nah, ketika mereka berjalan dalam jalan ini, mereka menjadi tahu bagaimana cara memakai kekayaan material mereka dan mengikuti perintah Allah. Kemudian mereka tidak lagi takut pada kegelapan ataupun tidak capai bekerja tanpa henti di siang hari. Demikianlah yang terjadi di zaman, di abad ini. Begitu banyak orang-orang yang berjalan dalam jalan yang kudus ini. Apakah Bapak Ibu salah satu dari orang-orang ini? Jalan ini masih panjang Bapak Ibu. Kita masih perjalanan kita masih panjang ya, masih panjang. Tapi kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Maka kita harus senantiasa berwaspada dan kita berjaga-jaga. Dan yang terlebih dari apapun, marilah kita senantiasa mengucap syukur atas pengorbanan Kristus, atas bakti Kristus di kayu salib bagi kita semua. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman hari ini dapat menguatkan roh jiwa Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih. Pada hari ini kami sungguh bersuka cita karena Engkau memberikan kami firman kebenaran, firman yang kudus, sehingga roh jiwa kami mendapat makanan, sehingga menjadi hidup yang kekal bagi roh dan jiwa kami. Kiranya kami dapat terus berjalan pada jalan yang kudus ini. Suatu jalan yang dibuat oleh Yesus. Dan kiranya juga Bapa, Roh-Mu yang kudus selalu menuntun hidup kami, selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Dan hamba juga sungguh berdoa buat para pendengar hari ini yang baru hadir, yang baru memutuskan untuk percaya Yesus, yang memutuskan untuk menjadi seorang murid Yesus. Hamba sungguh berdoa agar Engkau menguatkan hatinya dan keteguhan hatinya, sehingga apapun permasalahan yang mereka hadapi, apapun cobaan ataupun penggodaan daripada dunia ini, daripada iblis Bapa, tidak dapat menggoyahkan iman mereka, dan agar mereka tidak kehilangan iman mereka akan Kristus. Demi nama Yesus, hamba sudah berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekian pengajaran hari ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Minggu depan kita ada break 1 kali karena kita semua peserta dihimbau untuk mengikuti seminar di GBA Lombok ya. Oke, sampai 2 minggu lagi. Salam Berea. Mari kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.